Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan untuk kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana menjadi atau menjadikan diri kita sendiri ini menjadi magnet rezeki selama 24 jam terus-menerus gitu ya, setiap hari gitu ya. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk Anda dan kita semua, bagaimana kita bisa menarik rezeki untuk diri kita dan keluarga kita, orang yang kita sayangi itu selama 24 jam terus-menerus gitu ya. Karena itu, jangan sampai di skip videonya ya. Simak terus sampai selesai. Dan jangan lupa, Anda yang belum subscribe terlebih dahulu supaya nanti Anda bisa mendapatkan informasi setiap kali channel Cak Motivator ini melakukan update video dan juga informasi. Jangan lupa juga tekan loncengnya, kemudian juga tekan tombol like-nya. Baik teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu Anda seringkali melihat bahwa ada orang yang sepertinya rezekinya tidak habis-habis gitu ya, mengalir terus gitu. Nah, tentu kita ingin juga mendapatkan rezeki sama dengan mereka gitu ya. Bukan dalam artian sama, rezekinya harus sama besarnya, bukan. Tetapi kelancaran rezeki itu kita menginginkan terjadi juga pada diri kita setiap saat gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan sebelum saya sampaikan dua hal yang bisa dilakukan untuk memperlancar rezeki itu, maka kita tanamkan terlebih dahulu bahwa yang namanya rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya materi gitu ya, tetapi kesehatan itu juga menjadi rezeki gitu. Keselamatan juga menjadi rezeki gitu. Nah, banyak rezeki yang bentuk rezeki itu sangat banyak yang terjadi bisa dalam diri kita. Tetapi pun demikian, banyak orang yang bermasalah dengan rezeki itu ya. Bermasalah dengan kesehatan, bermasalah dengan masalah keuangan, bermasalah dengan kondisi kejiwaan, dan banyak lagi permasalahan-permasalahan rezeki yang lainnya. Jadi sekali lagi, sebelum kita menuju pada dua hal yang perlu atau yang bisa dilakukan untuk membuat kita menjadi magnet rezeki selama 24 jam berturut-turut setiap hari, maka kita samakan persepsi dulu. Rezeki itu seperti apa gitu ya. Karena kita bisa bayangkan, sekarang ini banyak orang-orang yang sakit di rumah sakit membutuhkan sekian juta, bahkan sekian puluh juta atau bahkan ratusan juta rupiah untuk memulihkan kesehatannya mereka. Nah, kita yang sehat ini juga menjadi bagian dari rezeki itu. Oke teman-teman, kita langsung ke dua hal yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita menjadi magnet rezeki setiap saat selama 24 jam berturut-turut. Nah, yang pertama itu ada amalan yang berarti atau amalan yang kita perbuat dengan cara lisan ya. Berzikir misalnya. Berzikir itu misalkan istighfar gitu ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu juga bagian untuk memperlancar rezeki kita, karena dengan beristighfar, dengan meminta ampunan itu, maka kesalahan-kesalahan kita dengan harapan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan diampuninya dosa-dosa atau kesalahan kita, nah diharapkan kelancaran rezeki itu juga akan ikut gitu ya, akan ikut lancar lagi gitu ya. Nah, banyak zikir-zikir yang bisa diamalkan setiap hari. Zikir, istighfar, kemudian dengan Asmaul Husna, Ya Fata, Ya Rozak, Ya Fata, Ya Rozak, Ya Maha Pembuka, Yang Maha Pemberi Rezeki gitu ya. Nah, itu adalah bagian amal lisan yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Nah, sebelum nanti saya akan jelaskan kapan amal lisan itu dilakukan, kapan amalan yang kedua ini dilakukan gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke amalan yang kedua. Amalan yang kedua ini adalah bukan amalan lisan lagi, tetapi dalam bentuk perbuatan. Amalan perilaku sehari-hari gitu ya. Nah, perilaku seperti apa yang bisa membuat rezeki kita itu terbuka terus gitu ya. Tentu saja perilaku-perilaku yang baik gitu ya. Perilaku-perilaku yang menunjukkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, amal yang baik. Jadi amalan yang baik itu ya tentu saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya begini, kita diharapkan setiap saat berperilaku atau melakukan amalan yang baik gitu ya. Amalan yang baik
dalam perilaku kita sehari-hari, misalkan begini, bangun tidur, tentu kita bisa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita. Kemudian kita melakukan sholat. Nah, kemudian kita melakukan perjalanan gitu ya. Setelah itu melakukan perjalanan ke tempat kerja. Kemudian ada orang yang perlu dibantu di tengah jalan, ya kita bantu. Tentu itu sudah menimbulkan satu pahala gitu ya. Ada orang yang butuh pertolongan kita. Ada orang yang memang benar-benar butuh bantuan uang, kemudian kita memberikan bantuan uang gitu ya. Ada orang yang ingin menyeberang tapi sulit karena sudah tua, kemudian kita menyeberangkan. Ada lagi mungkin anak kecil yang butuh kita seberangkan ke tempat sekolah itu misalkan. Nah, kita lakukan itu semua. Nah, itu adalah amalan-amalan baik yang bisa kita lakukan, dan itu adalah membuka pintu rezeki. Kenapa demikian? Ya, karena Allah sendiri sudah berfirman bahwa amalan sekecil apapun akan dibalas dengan kebaikan. Artinya kebaikan sekecil apapun akan dibalas dengan kebaikan. Bahkan Allah berjanji akan melipat gandakan. Bisa 10 kali lipat, bisa 7 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Bahkan bisa seberapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu, kalau kita ingin menjadi magnet rezeki, maka kita harus melakukan dua hal tadi ya, yaitu amalan lisan, zikirullah, bisa istighfar, bisa asmaul husna, ya fata, ya rozak, ataupun yang lainnya. Kemudian juga bisa sholawat, bertawasul kepada Rasulullah, dan juga melakukan amalan-amalan zikir yang lainnya, yang itu mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi selesai sholat bisa berzikir gitu ya. Kemudian kalau kita sambil bekerja, hati kita berzikir gitu ya. Nah, artinya semua perjalanan hidup kita sehari itu kita isi dengan amalan-amalan yang baik. Wah, insya Allah kita akan menjadi magnet rezeki gitu ya. Jadi dua hal. Selain amalan lisan, kita juga melakukan amalan-amalan perbuatan yang itu baik. Bayangkan kalau kita sehari itu melakukan kebaikan semuanya pada orang lain yang kita kenal, di tempat kerja kita melakukan kebaikan, di perjalanan kita juga melakukan kebaikan, mengalah misalkan untuk memberikan kesempatan yang lain menggunakan jalan, itu juga amal perbaikan gitu ya. Kemudian kita berdoa untuk orang lain ketika kita melihat mereka susah di tengah jalan, tapi kita hanya bisa melakukan doa saja, itu juga amal baik gitu ya. Jadi intinya semua amal baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu isi dua hal dalam kehidupan kita sehari-hari, amalan lisan dengan zikirullah, kemudian juga perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi magnet rezeki untuk kita dan keluarga kita dengan dua hal tadi ya. Sukses untuk Anda.